Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Jalur sepeda wisata 15 km terus dipersiapkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali mencoba rute tersebut bersama Kepala OPD, Lurah, dan Kepala Sekolah. Wali Kota Maidi juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di sela kegiatan goes tersebut. Selain itu, Wali Kota juga melaunching becak wisata sebagai sarana pendukung Kota Wisata Madiun. Wali Kota Madiun kembali mencoba rute sepeda wisata 15 km Jumat 2 Oktober kemarin. Tak hanya dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, giat goes kali ini juga diikuti dengan camat, lurah, dan kepala sekolah. Kegiatan goes bersama sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat melalui kegiatan kunjungan kerja wali kota. Dalam giat goes ini juga dilakukan inspeksi terhadap fasilitas jalur yang akan dilewati. Pengecetan rute dan pemasangan rambu memang masih berjalan. Selain itu, sejumlah perbaikan juga tengah dilakukan. Wali Kota menargetkan kegiatan selesai dalam waktu dekat ini. Wali Kota berharap dengan tuntasnya rute menengah 15 km akan menjadi pemacu bagi kelurahan untuk segera menyiapkan jalan protokol kelurahan yang nantinya akan dilewati jalur 25 km. Rute sepeda wisata jarak menengah akhirnya mengemuka. Wali Kota Madiun secara langsung meninjau lokasi start rute yang akan dimulai dari Jalan Pahlawan itu. Wali Kota memastikan para pegoes akan mendapatkan beberapa manfaat sekaligus. Sebab dalam rute goes 15 km ini tersaji keindahan serta titik-titik potensial di Kota Madiun. Di antaranya Pahlawan Street Center, Klenteng, alun-alun, taman lalu lintas, gereja, Bakorwil, Busbo, kawasan Stadion Wilis, hingga Gulun dan bumi perkemahan Ngerowo Bening. Di sejumlah titik tertentu tersebut akan ditambahkan produk UMKM hingga jual beli motor bekas dan kegiatan seni serta budaya. Namun, tentu dengan protokol kesehatan ketat. Pembuatan jalur sepeda ini untuk mempermudah pesepeda serta pengaman pengguna jalan, baik dari sisi goeser maupun pengendara lainnya. Di samping dia akan menikmati keindahan kota, akan menikmati jalur. Siapa yang lewat jalur itu, disitulah nanti potensi-potensi kota ada di situ. Di samping itu nanti bis kota yang kecil akan saya lewatkan situ. Tapi tidak boleh berhenti. Yang berhenti adalah yang bersepeda. Wali Kota juga menyebut progres jalur sudah sekitar 65%. Saat ini, tim Dinas Perhubungan tengah melakukan pengecatan untuk jalur sepeda dan pemasangan rambu. Begitu juga Dinas Perkim yang tengah melakukan penambahan lampu untuk mengurangi blind spot saat goes malam hari. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum mengerjakan perbaikan sejumlah titik jalan. Dinas Lingkungan Hidup pun turut mempersiapkan mural di dinding Taman Bantaran untuk menambah keindahan Kota Madiun. Kebijakan Wali Kota Madiun Maidi untuk mensejahterakan masyarakat bawah benar adanya. Program becak wisata yang digagas Wali Kota akhirnya dilaunching Jumat 2 Oktober. Ratusan becak dicak warna-warni mulai hari ini. Wali Kota menargetkan pengecatan sekitar 250 becak itu selesai dalam 2 pekan ke depan. Dalam program tersebut, Wali Kota berharap tidak ada lagi becak kumuh di Kota Madiun ke depan. Pemkot melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menyiapkan tim seni untuk melukis becak-becak di Kota Madiun. Artinya, pemilik tinggal membawanya ke Gor Wilis sebagai lokasi pengecatan. Becak-becak ini akan ditangani tim tersendiri hingga jadi cantik dan menarik. Selain becak yang dipercantik, Pemkot juga akan memberikan kaos sebagai seragam yang akan menjadi ciri khas tersendiri bagi pengayuh. Rencananya ada beberapa kaos dengan warna yang beragam. Wali Kota menegaskan becak dan pengayuhnya harus menarik, bersih, dan indah.
Mereka tidak hanya mengantarkan wisatawan, tetapi sekaligus pemandu wisata. Artinya, mereka harus paham titik-titik destinasi wisata hingga tempat kuliner, oleh-oleh, serta UMKM yang ada di Kota Pendekar. Kedepan Wali Kota juga berencana mempercantik gerobak sampah dan memberikan seragam bagi petugasnya. Hal ini dilakukan untuk mempercantik Kota Madiun hingga sudut terkecilnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim Pendekar Waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Upaya pencegahan COVID-19 juga terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Gelaran operasi justisi rutin digelar. Upaya ini dinilai cukup berhasil meningkatkan kedisiplinan warga masyarakat terkait protokol kesehatan. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita wisuda di Politeknik Negeri Madiun dengan menerapkan protokol kesehatan ketat berikut ini. Penegakan protokol kesehatan terus digalakkan di Kota Madiun. Pelaksanaan tak hanya pada siang hari saja, namun petugas juga menggelar operasi justisi yang berlangsung malam hari. Penegakan aturan semakin maksimal dengan adanya tim COVID Hunter dalam gelaran operasi pada Senin 28 September malam itu. Sebanyak 17 pelanggar terjaring pada operasi justisi tersebut. Skema yang dilakukan ialah tim COVID Hunter berangkat lebih dulu memonitoring sejumlah titik keramaian. Tim hanya memantau dan kembali ke balai kota sebagai titik awal. Lalu tim gabungan meluncur berdasar informasi dari tim COVID Hunter tersebut. Jalan Dr. Sutomo menjadi lokasi pertama pelaksanaan operasi justisi pada malam itu. Benar saja, sejumlah pelanggar protokol kesehatan terjaring pada operasi justisi. Operasi kali ini berbeda dengan biasanya.
di mana sidang pelanggaran Pergub nomor 53 tahun 2020 dan Perwal nomor 39 tahun 2020 itu baru akan disidang bersama pelanggar lain dalam operasi justisi Rabu 29 September 2020. Setelah dari Jalan Dr. Sutomo, petugas lantas bergeser ke lokasi kedua, yaitu di kawasan Stadion Wilis. Sejumlah pelanggar juga terjaring. Tak hanya pemeriksaan penerapan protokol kesehatan, petugas juga melakukan rapid test bagi pelanggar dari luar kota. Rapid test di tempat dilakukan untuk meminimalkan penularan. Dari hasil operasi yang dilaksanakan, pelanggar masih didominasi pemakaian masker, ada juga yang memakai masker namun tak sesuai anjuran. Tidak menutup mulut dan hidung atau hanya menutup bagian mulut saja. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan. Pemakaian masker wajib sesuai anjuran agar berfungsi maksimal. Penerapan protokol kesehatan giat wisuda di Politeknik Negeri Madiun atau PNM bukan hanya saat prosesi pengukuhan Sabtu 26 September 2020 kemarin, namun juga saat pengambilan ijazah yang dimulai Senin 28 September 2020. Ketua Pelaksana Wisuda PNM Nurasik Hidayatullah menyebut, kedua kegiatan memang dipisah. Upacara pengukuhan dilakukan secara virtual, sedangkan pengambilan ijazah terjadwal 50 mahasiswa per hari dengan sistem drive-thru. Dalam pelaksanaan pengambilan ijazah, mahasiswa wajib mengambil ijazahnya langsung dan tidak boleh diwakilkan. Ijazah diberikan saat mahasiswa masih berada di atas kendaraan. Ijazah diberikan saat mahasiswa masih berada di atas kendaraan. Kendati singkat, mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan seperti mengenakan pakaian toga, masker, face shield, dan sarung tangan. Perlu diketahui, hanya mahasiswa yang tinggal di Kota Madiun dan eks-karisidenan yang diperkenankan melakukan pengambilan ijazah secara langsung. Bagi mahasiswa di luar kota eks-karisidenan, ijazah bakal dikirim melalui ekspedisi bergaransi. Kebijakan tersebut diambil sebagai solusi saat pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung seperti sekarang ini. Untuk sistemnya drive-thru, jadi nanti mahasiswa berada di mobil atau sepeda motor, mereka mengambil ijazah, kemudian turun sebentar untuk diambil fotonya, kemudian langsung pulang. Mahasiswa hadir ke kampus menggunakan toga lengkap, menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan sesuai dengan protokol COVID-19. Sehingga nanti pada hari Senin pengambilan akan dilakukan secara bertahap, maksimal satu hari hanya 50 orang, tidak boleh lebih dari 50 orang, sesuai dengan instruksi dari Gugus Covid Kota. Khusus untuk mahasiswa yang luar daerah, luar provinsi, kita kirimkan melalui ekspedisi bergaransi, terutama yang dari Jakarta, kemudian Bekasi, Karawang, Surabaya, Sidoarjo, zona merah itu tidak diizinkan untuk datang ke Madiun. Hal ini untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Nurasik menegaskan, pihaknya juga tidak melayani pengambilan ijazah di luar jadwal. Artinya, ijazah tidak dapat diambil di lain hari. Ijazah bakal dikirim seperti mahasiswa luar eks-karisidenan. Pihaknya menyebut skema drive-thru terpaksa dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19. Nurasik menyebut kegiatan cukup berjalan lancar. Pandemi COVID-19 seperti saat ini memaksa pelaku industri kreatif untuk memaksimalkan potensi agar dapat bertahan di tengah ancaman ekonomi yang lesu. Kondisi itu pula yang dialami oleh Hendro Suwigno, pengrajin kulit dengan merek dagang Suwigno Project itu. Kini banting setir membuat masker yang unik dan fashionable. Berbekal pengetahuan tentang kain, saat bekerja di industri garmen, pria yang tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Galuan 1, Kelurahan Demangan itu memilih bahan terbaik untuk maskernya. Bahkan bahan didatangkan langsung dari Surabaya dan Kediri. Selain itu, Hendro juga berkonsultasi dengan sang istri yang berprofesi sebagai perawat, sehingga bahan yang digunakan tidak hanya nyaman, tapi juga mampu melindungi penggunanya dari virus maupun droplet. Masker 3D dan masker Raynor ini dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp47.000. Dalam hal pemasaran produk, Hendro memanfaatkan media sosial Instagram untuk menarik para konsumen. Sedikitnya, 500 pieces laku setiap bulannya sejak Januari 2020.
Tidak hanya di dalam negeri, masker Suwiknyo Project juga disukai konsumen dari luar negeri, salah satunya Singapura. Tali musiknya ini sengaja memang dari desain awal kita pakai tali elastik karet, dan itu banyak yang bilang ada yang satu orang yang katanya kekencengan, ada yang satu orang terlalu longgar, jadi mikir lagi pakai tali musik lah, jadi biar bisa disesuaikan sama wajah. Meski begitu, hingga saat ini Hendro masih terus bereksperimen dengan desain masker yang dibuatnya, serta terus berinovasi agar produknya semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perekonomian di Kota Madiun cukup menggeliat di tengah pandemi COVID-19 ini. Buktinya, usaha baru bermunculan meski badai COVID-19 belum mereda. Tumbuhnya perekonomian ini semakin akan digenjot dengan sejumlah pembangunan di Kota Pendekar. Namun sebelum itu, informasi terkait penertiban dan pembinaan pelanggar parkir dan upacara kesaktian Pancasila secara virtual kami hadirkan untuk Anda. Forpimda Kota Madiun memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara secara virtual di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Kamis 1 Oktober 2020. Gelaran acara tersebut berlangsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Meskipun secara virtual, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung berjalan khidmat. Suasana khidmat kental terasa sedari awal kegiatan. Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat menjadikan peristiwa bersejarah yang terjadi 55 tahun silam itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Setidaknya, bagaimana peristiwa yang menewaskan sejumlah korban itu tidak lagi terulang. Wali Kota menyebut peringatan ini untuk mengenang kejadian masa lalu yang besar pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Karenanya, peringatan peristiwa penting di masa lalu penting dan juga perlu. Ya, begini, ini merupakan suatu sejarah. Maka dengan adanya sejarah yang diperingati pada hari ini, tentunya masa yang lalu itu masa yang harus dikenang, tapi masa yang tidak akan berubah. Oleh karena itu bisa melihat ini masa yang akan datang yang harus kita rubah. Artinya bahwa masa yang akan datang itu harus lebih baik, dan sejarah ini akan menjadi catatan kita bersama. Hal-hal seperti ini mengingatkan pada generasi muda, generasi saya dan seluruhnya akan menjadi pengalaman, dan pengalaman ini tentunya akan bisa memberikan arah untuk ke depan harus lebih baik untuk negara NKRI. Jadi pembelajaran. Iya, jadi pembelajaran kita semuanya. Itu saya kira hikmah daripada upacara pada pagi hari. Himbauan dan peringatan kepada pelanggar parkir rutin dilakukan pemerintah Kota Madiun. Petugas Dinas Perhubungan Kota Pendekar kembali turun memberikan himbauan kepada pelanggar Selasa 29 September 2020. Setidaknya 2 mobil dan 10 kendaraan roda 2 tercatat melanggar. Kendati sekedar himbauan dan pendataan, jika pelanggar mengulanginya, maka siap-siap untuk terkena denda. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Harum Kusumawati menyebutkan aturan parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga diatur dalam Perwal. Salah satunya, parkir di tempat larangan parkir atau parkir bukan pada tempatnya seperti di trotoar. Petugasnya juga menemui itu dalam razia. Penggembokan sebagai bentuk peringatan. Petugas meninggalkan stiker dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Pemilik bisa menghubungi nomor tersebut dan petugas akan datang memberikan pembinaan sebelum gembok dilepas. Kalau penderekan kan 250.000. Itu nanti prosesnya didenda 100.000. Kalau penggembokan sebetulnya ketentuannya di Perda 38 ini, namun karena ini
situasinya COVID, masyarakat dari segi ekonomi juga mengalami keterbatasan, maka untuk ini kita mengambil kebijakan, masih kita beri himbauan, kita beri arahan. Namun tentu saja kalau nanti seringkali melanggar, karena kita punya catatan juga pihak-pihak yang melanggar, kalau diulangi pasti kita kenakan sanksi. Harum berharap pengendara tertib terkait parkir. Pihaknya memang tidak memberlakukan denda di masa pandemi ini. Namun, jika pelanggaran dilakukan berulang, pihaknya siap melakukan sanksi denda. Pihaknya juga rutin melakukan monitoring keliling, minimal 3 kali dalam sebulan dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya, razia secara acak dengan sasaran titik rawan pelanggaran. Kota Madiun kembali menjadi jujukan bagi waralaba makanan tingkat nasional untuk memperluas jangkauannya. Kali ini giliran Horistik yang mengusung kuliner ala barat dengan harga terjangkau mulai dibuka di Jalan Kapten Saputro, tepatnya di timur lapangan Gulun. Prosesi pembukaan resto tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, serta jajaran direksi Horistik dan Mitra pada Jumat 2 Oktober 2020. Pada sambutannya, Wali Kota menyambut baik pembukaan resto kekinian tersebut. Ya, hari ini Kota Madiun ada kuliner baru, Horistik, yang ada di timur lapangan Gulun. Tadi saya coba dengan undangan top bener. Jadi ini layak bahwa untuk masyarakat Madiun mencoba steak gore di sini. Saya terima kasih khususnya kepada pemilik dan kru steak gore yang buka di Kota Madiun pada hari ini. Lebih lanjut, Wali Kota menuturkan bahwa lapangan Gulun sebenarnya masuk dalam daftar area yang akan dipugar oleh Pemkot Madiun. Namun karena wabah COVID-19 menyebar, proyek tersebut terpaksa ditunda. Kedepan, Wali Kota memproyeksikan lapangan Gulun akan menjadi pusat keramaian kedua di Kota Madiun, serta terhubung dengan Taman Agrowisata Rowo Bening. Sehingga adanya resto seperti steak gore ini diharapkan mampu meningkatkan potensi wisata di wilayah tersebut. Dengan demikian, menjadi harapan penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim Pendekar Waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan,
sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Perhelatan East Java Green Scout Innovation atau EJGSI tahun 2020 telah usai digelar. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun sebagai salah satu peserta juga telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan hingga sukses. Jajaran Kuarcap Kota Madiun menyelenggarakan acara penutupan dan pembubaran panitia secara resmi. Kegiatan dilakukan dengan goes bersama dari kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun hingga finish di kantor Kuarcap Jalan Serayu Kota Madiun pada Sabtu 26 September yang lalu. Suyoto Harjowiyono selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat memberikan manfaat baik bagi anggota pramuka maupun masyarakat. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah nyatakan kegiatan East Java Green Scout Innovation tahun 2020 selesai di Kota Madiun, dan sebagaimana hasil evaluasi baik dari kami Kuarcap maupun dari Kamabicap kemarin bahwa utamanya kegiatan EJGSI di Kota Madiun ini telah berjalan sukses, aman, lancar, dan juga terkait dengan pelaksanaan rehab rumah, 9 rumah ini mendapatkan apresiasi dari Kamabicap, yaitu Bapak Wali Kota Madiun, bahwa hasil dari pembangunan rumah atau rehab rumah itu bagus dan speknya justru sangat bagus. Dalam giat EJGSI 2020, Pramuka Kota Madiun melaksanakan pemugaran 9 rumah warga yang kurang mampu. Mereka juga membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta membersihkan sungai, membangun gapura, membagikan tempat sampah, dan menanam tanaman. Pramuka Kuarcap Kota Madiun terus berinovasi. Setelah sukses menggelar East Java Green Scout Innovation, kali ini Pramuka memberikan gebrakan dengan mengikuti lomba gelar pioneering 500 tongkat yang diadakan oleh Kuartir Daerah Jawa Timur. Para pramuka penegak itu akan membangun sebuah jembatan yang dilengkapi dengan menara pantau. Tidak sehari langsung jadi, jembatan yang berbahan tongkat dan tali itu memakan waktu pengerjaan selama kurang lebih 1 minggu. Andalan muda Kuarcap Madiun Suryono menjelaskan, jembatan dengan menara pantau itu nantinya akan diaplikasikan pada daerah yang terisolir oleh alur sungai dalam kondisi normal atau pasca bencana. Jembatan itu merupakan jembatan portable atau yang dapat dipindah-pindahkan. Nantinya akan ada 4 menara yang dapat digunakan sebagai pos untuk memantau situasi dan kondisi yang terjadi saat jembatan sudah dipasang di tengah aliran sungai. Pihaknya berharap lewat lomba ini dapat dijadikan momen bagi para pramuka penegak untuk lebih siap siaga dalam menghadapi bencana. Dengan tema inovasi pramuka, ya, kemudian ada kriteria-kriteria nilai yang berimplementasi pada masyarakat. Beragam upaya dilakukan demi mampu seimbang dengan teknologi yang makin maju. Maka dari itu, Dinas Kominfo Kota Madiun menggelar sosialisasi tanda tangan elektronik guna mempermudah dalam pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD.
Sosialisasi digelar secara virtual, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Berbagai hal mengemuka dalam webinar tersebut. Salah satunya mengenai penerapan penggunaan tanda tangan elektronik hingga membahas keamanan informasi. Kepala Bidang TIK Dinas Kominfo Kota Madiun Nur Afla mengatakan, sosialisasi digelar sebagai langkah untuk mengurangi berkas manual secara paperless. Maka dari itu, sosialisasi dibutuhkan agar para peserta yang terdiri dari para pejabat maupun staf yang menangani surat menyurat dapat memahami dan mengetahui valid tidaknya sebuah data atau informasi. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di seputaran Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya sebuah gudang garasi bus, Selasa 29 September. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13:20. Anang Dwi Sulistianto, selaku Kepala Seksi Kebakaran Kota Madiun menjelaskan, pihaknya menerjunkan sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran terdiri dari damkar dan BPBD guna memadamkan api di lokasi kejadian. Ini tadi kan ada telepon dari BPBD kebakaran di garasi pemadam kebakaran Cendana, yang mana dari petugas Cendana ke BPBD melaporkan ada kebakaran. Terus dari BPBD juga biasa teleponin damkar kira-kira jam 1.20. Kita segera meluncur dan mengkondisikannya bersama-sama masyarakat. TNI juga ada, Polri ini juga sudah bekerja. Ya, inafisnya juga sudah turun dari Polri sendiri. Sementara itu, terkait total kerugian atas kejadian tersebut, diperkirakan terdapat 2 unit bus dan 1 pickup hangus terbakar dan tidak ada korban jiwa. Polisi juga telah memasang garis polisi di seputar tempat kejadian. Polisi juga akan menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh gudang bis tersebut. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.